kemarin saya sempat ngobrol sama dokter tuh, tapi kondisi itu biasanya nggak lama, cuman kayak 2 tahunan gitu. Karena ponakan saya sekeluarga itu 4 orang sakit autoimun, 3 lupus, 1 tiroid gitu. Jadi kemarin ponakan saya juga sempat mengalami kayaknya fase neonatal, jadi setelah lahir trombositnya turun. Ya. Tapi sekarang sudah makin gede, pulih ya. Jadi jangan khawatir, maksudnya artinya itu memang gejala medis ya. Faktanya ketika lahir dari rahim seorang Odapus nanti bisa normal. Ya, dan nggak berarti juga semua anak dari Odapus itu akan mengalami kondisi itu. Kayaknya presentasinya juga kecil ya gitu. Mbak, kalau boleh tanya, Mbak Ian sendiri di usia berapa, Mbak? Saya itu saya sakit 2004, baru terdiagnosa di 2005. Mulai sakit 98, baru terdiagnosa di 2003. Itu 5 tahun. Kalau tadi Mbak Puput tahun ya sudah terdiagnosa, Dinda lebih cepat. Jadi memang salah satu problemnya lupus dan autoimun itu adalah diagnosa awal. Diagnosa awalnya itu agak sulit. Karena tadi grade imitator, 1000 wajah tadi ya. Dia manifestasinya bisa macam-macam. Jadi kadangkala diagnosa awalnya keliru. Kalau diagnosa awalnya tidak tepat, pasti treatmentnya nggak tepat. Jadi saya mulai sakit 98, baru terdiagnosa 2003, 2007 itu buruk-buruknya ya mungkin sampai saat ini pun masih minum obat gitu. Tapi ada fase-fase lebih terkontrol namanya. Lupus belum bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol seperti itu. Tapi kalau lihat ke belakang, menurut saya sebenarnya saya merasa bahwa saya sudah mengalami berbagai gejala itu sejak kecil. Jadi teringat-ingat ya, coba. Jadi kalau looking back over the shoulder, itu nyanyi. Lihat lagi ke belakang. Jadi saya itu dari kecil tuh nggak suka pelajaran olahraga. Karena kalau olahraga, tulang-tulang saya sakit, kayak rematik. Tapi zaman dulu kalau kita bilang kayak gitu, semua orang bilang gini, suka mandi malam gitu, ya kan? Terus sering biru-biru, lalu saya sering mimisan di kelas. Jadi memang lebih sensitif dengan sinar matahari, lebih mudah capek. Gitu. Cuman sepertinya saat itu kurang ditanggapi ya sama orang-orang dewasa di sekitarnya. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya ada banyak gejala yang mirip-mirip gitu. Desain udah ada di sana. Berharganya adalah ketika mengalami gejala-gejala gitu tidak ada salahnya untuk kemudian lebih berhati-hati. Segera berhati-hati ya. Mbak, ini ada respon dari ada Mas Andika. Ini ngasih semangat buat sahabat Cempluk. Semoga edukasinya mengenai lupus bisa bermanfaat buat masyarakat. Fighting. Terus ada Mas Ayas, ini juga ngasih emot jempol. Thank you. Terima kasih. Tadi sudah disebutkan ya di segmen awal tadi bagaimana gejala klinis lupus ya, dan ini memang salah satu yang cukup butuh diagnosa mendalam, Mbak ya, karena 1000 wajah tadi ya bisa kulit, tapi rata-rata tadi disebutkan teman-teman ada yang kulit sama persendian itu udah hampir pasti semua merasakan, Mbak ya. Nah sekarang kita ngomongin soal kegiatannya sahabat Cempluk ini ngapain aja sih, Mbak? Selama pandemi ini kan untuk ketemu dan sebagainya kan terbatas ya kita ya. Nah literasinya bentuknya seperti apa? Jadi secara umum kegiatan sahabat Cempluk itu kita bagi 2. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah pendampingan. Edukasi sasarannya adalah untuk pasien dan keluarga, penyintas dan keluarga. Yang kedua untuk masyarakat umum, gitu ya. Kenapa masyarakat umum juga perlu diedukasi? Karena penyintas itu perlu lingkungan yang mendukung mereka untuk bisa tetap beraktivitas, tetap percaya diri gitu ya. Tadi kalau lihat teman-teman kan kondisinya misalnya secara penampilan berubah gitu kan. Lalu jadi pasien lupus itu, penyintas itu ketika mereka terkena lupus yang terjadi adalah ada 2 perubahan fisik. Pasti terjadi perubahan fisik. Yang pertama adalah perubahan secara penampilan, yang kedua secara kemampuan.
perubahan fisik tadi ya. Iya. Sempat didiagnosa HIV malah ya, karena memang dengan segala tampilannya seperti itu. Lalu perubahan kemampuan fisik juga termasuk tadi jadi cempluk. Misalnya kita bisa berat badannya naik secara drastis lalu pipinya menjadi sangat besar, tembem sangat besar. Nah, perempuan di usia berapapun kondisi tadi itu bisa sangat berat ya. Lalu kemudian secara kemampuan itu apa tadi misalnya? Puput ada satu fase itu untuk ujian pun harus dibantu menulis teman-temannya. Karena itu tadi ya kemampuan untuk tremor, motoriknya motoriknya terganggu, kognitifnya terganggu dan lain-lain. Jadi ada dua hal yang kemudian nanti akan berdampak ke psikisnya mereka. Jadi itu yang kemudian jadi tantangan. Karena itu kita perlu mengedukasi selain penyintas dan keluarga juga umum itu termasuk diantaranya umum kan kita lewat media ada lewat sosial media, lewat website, ada yang kita ketemu langsung misalnya. Ketemu langsung itu misalnya program Cempluk Goes to School. Kita ke sekolah pasien lupus dengan tujuan menjelaskan kondisi temannya supaya minimal teman sekelasnya, wali kelasnya itu tahu betul apa yang dirasakan temannya, lalu dia mendapat dukungan supaya anaknya nggak berhenti sekolah. Gitu. Karena banyak yang minder, kadang mau ke sekolah aja udahlah mereka sering izin ya karena untuk kontrol, kadang masuk rumah sakit dan lain-lain, itu mereka butuh support system gitu. Mbak ada cerita ini nggak boleh ceritain? Kan saya bayangin nih ketika teman-teman Goes to School gitu ya, itu kan juga tugas yang tidak mudah gitu. Kayak misalnya tadi ya di usia sekolah gitu, meyakinkan Dinda supaya nggak apa-apa tak jelasin ke teman-temanmu kondisimu supaya kamu disupport. Itu ada pengalaman ini nggak kemarin-kemarin gitu Mbak? Coba Dinda yang cerita kemarin waktu sebelum kita ke sekolah dan setelah kita datang ke sekolah gimana Dinda? Jadi sebelum Dinda masuk cempluk itu Dinda rasanya sangat menyedihkan. Karena itu Dinda kan yang diserang kan bagian wajah nih, jadi merubah penampilan, teman-teman udah menjauh. Dan saat itu juga pilihannya adalah menyendiri. Dan saat itu hal yang paling dirasain, apakah aku cuma sendiri ya yang seperti ini gitu. Dan habis itu aku ditawarin nih masuk sahabat cempluk. Alhamdulillah langsung, gimana Din kalau besok ada Goes to School di sekolah Dinda gitu. Terus nah itu wah Dinda setuju banget gitu. Cempluk juga menghadirkan dokter Cahya, dokter yang merawat Dinda dan sahabat-sahabat cempluk lainnya. Nah, setelah itu manfaatnya apa namanya, teman-teman tuh udah langsung tahu gitu loh apa sih memahami itu gitu. Nggak perlu dijelasin panjang lebar, karena sebelumnya tuh memang teman-teman tuh nanya terus ya. Lama-lama tuh Dinda sendiri juga stres gitu. Bingung ya mau jelasinnya seperti apa. Karena itu penyakit itu belum viral gitu. Iya. Hari ini kita viralkan ya, tolong ya. Ya, saya memahami maksudnya bahasanya Dinda belum semuanya tahu ya. Dinda pun mau jelasin kadang autoimun pun mungkin usia Dinda juga bingung autoimun itu apa sih gitu, karena kalau sakit misalnya kita sebut tipes itu kan jelas darah gitu ya. Orang gitu. Kalau lupus kadang orang bercandaan juga, nah ini film apa penyakit gitu. Zaman om ada film lupus ya. Dan Dinda masih muda ya gitu ya, artinya seperti itu ya. Kadang gitu om. Oke Dinda, setelah dijelaskan tuh berarti efeknya yang dialami Dinda signifikan ya, jadi tambah percaya diri gitu ya di sekolah. Terus hal yang paling nyata dilakukan teman-teman Dinda ketika harian di sekolah seperti apa setelah sahabat cempluk Goes to School di sekolah Dinda? Karena sahabat cempluk ini cara menampilkan gini kan menghadirkan dokter Cahya. Jadi selain teman-teman dijelasin langsung dari dokternya yang merawat Dinda, itu sahabat cempluk juga menampilkan video animasi yang sangat dan hal yang paling seru adalah game sama kuis biar suasananya tuh semakin cerah gitu. Cerah. Jadi teman-teman tuh bisa main game dapat hadiah pula. Setelah itu kan hari-harinya artinya teman-teman Dinda tahu nih. Nah,
apa namanya perubahan sikap nggak? Ada. Misalnya seperti apa? Contohnya? Rasanya sebelumnya kan Dinda dijauhin nih, terus teman-teman tuh rasanya sangat merapat sama Dinda, terus sayang Dinda lah juga gitu ya. dimanjain gitu. Oh, iya. dimanjain. Iya. Jadi mau juga pantesan ya. Akhirnya jadi enak ini banget ya. suasana. Enak banget. Tapi waktu itu udah mau lulus, ya kok suasana kayak gini udah berakhir. Kangen gitu. ya? Oh malah. Iya. Kenapa nggak dari dulu gitu Iya. ya? Apa ditambah 2 tahun lagi sekolahnya mau? Kalau dulu zaman Om lagi ya, ada loh SD itu kan tidak naik kelas. Iya. Itu ada yang tidak naik kelas karena dia nggak mau naik kelas. Ada juga. Jadi nilainya dijelek-jelekin. Iya. Gitu. Oh gitu ya. Malah sampai kangen ya. Oke ya. Tapi Ini bukan omnya. bukan saya tadi. Nah ini luar biasa ya, sahabat cempluk ya, upaya literasinya bagaimana masuk apa namanya hal yang paling private ya. Tentu saja ini kan kalau nggak percaya diri tumbuh itu susah ya, nggak pede. Akhirnya Dinda merasa ini kok perbedaannya signifikan, dapat perlakuan yang minimal sayang ya, terus memahami, tidak lagi timbul pertanyaan yang mungkin justru menjadi hal yang negatif karena Dinda tadi sempat merasa dijauhin teman-temannya. Mungkin temannya juga bingung ya. Iya. Ini sakjane sakit apa sih gitu. Betul. Akhirnya Karena itu kita bikin media edukasi yang cempluk itu kan ada video animasi yang itu. kekinian ya. Ya, Oke. video animasinya itu gampang dicerna bahasanya, kemudian cara penampilannya. Jadi bahkan anak-anak pun bisa paham gitu. Oke. Ada orang tua yang bilang ke aku gitu yang makasih ya Yan, anakku sekarang jadi paham gitu habis nonton. Aku tuh sebenarnya sakit apa sih Oke, gitu. ya. Gitu. Karena emang lupus kalau kita seperti kata Puput tadi ya, kalau kita Google dulu, terutama di masa ketika kita memulai itu agak sulit mendapatkan informasi yang mudah untuk diterima. Kalau sekarang sih alhamdulillah sudah semakin banyak yang juga melakukan literasi, nggak hanya kami gitu. Mbak Ian bisa disaksikan di mana ini video-video teman-teman ini?